Shalom anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi kita di kelas online geografi. Materi kita hari ini yaitu mengenai perpetaan. Kali ini ibu akan menjelaskan apa itu peta dan apa-apa saja yang termasuk dalam komponen-komponen peta. Baiklah, kita akan memulai. Peta itu diartikan kita mengambil kata kunci, yaitu kata kunci pertama. Peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala, kemudian diletakkan pada suatu bidang, namanya bidang datar. Sekali lagi, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala, kemudian diletakkan pada suatu bidang datar. Nah, kalau dia bidang bulat disebutlah dia nanti globe. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai perpetaan disebutlah dia nanti kartografi. Sekali lagi, ilmu yang mempelajari mengenai perpetaan disebutlah dia kartografi. Sedangkan orang yang ahli dalam membuat perpetaan itu disebut dengan kartografer. Nah, kata peta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kalau di bahasa Yunani dikenallah dia dengan istilah mappa. Apa arti mappa? Mappa ini kalau dia dalam bahasa Yunani disebutlah dia taplak meja. Nah, itulah dia sekilas mengenai apa itu pengertian peta. Anak-anak ibu, selanjutnya kita akan mempelajari apa-apa saja komponen-komponen yang termasuk dalam suatu perpetaan. Sekali lagi, apa-apa saja komponen-komponen yang termasuk di dalam perpetaan. Kita mulai dari komponen yang pertama. Komponen yang pertama disebutlah dia komponen judul peta. Nah, komponen yang pertama untuk perpetaan itu adalah komponen judul peta. Kenapa judul peta adalah komponen yang pertama? Karena judul peta ini menggambarkan isi dari peta tersebut. Artinya, ibarat kalau dia kepala, judul peta itu adalah kepalanya. Jadi kepala itu intinya. Judul peta itulah intinya komponen pertama. Oke, itu kalau dia komponen yang pertama. Kita masuk ke komponen kedua. Komponen yang kedua adalah tanda orientasi. Komponen yang kedua adalah tanda orientasi. Nah, artinya di sini orientasi itu berarti dia menunjukkan arah, ya, atau disebutlah dia nanti arah mata angin. Seperti yang kita ketahui, arah mata angin itu jumlahnya 8. Nah, kalau di perpetaan, untuk arah utara itu selalu menunjuk ke arah atas. Perhatikan tanda panah yang ibu buat. Arah utara selalu menunjukkan ke atas. Kemudian komponen selanjutnya itu adalah komponen simbol. Komponen selanjutnya adalah komponen simbol peta. Nah, kalau berbicara mengenai simbol, ada beberapa jenis simbol nanti yang kita temui di perpetaan. Simbol yang pertama itu adalah simbol titik
atau disebut dengan istilah simbol dot. Simbol yang kedua nanti ada dia simbol garis. Ya, perhatikan yang Ibu tulis. Simbol yang ketiga adalah simbol area atau wilayah. Ya, simbol dot ini gunanya untuk apa? Biasanya ini menunjukkan yang namanya lokasi atau kota dan lain sebagainya. Kemudian simbol garis ini dia menunjukkan jalan, sungai, dan lain sebagainya. Kalau dia menunjukkan simbol area, maka dia khusus daerah-daerah tertentu. Contohnya daerah persawahan, daerah atau wilayah rawa, dan lain sebagainya. Itulah kita berbicara simbol. Kemudian, komponen selanjutnya itu adalah komponen legenda. Komponen selanjutnya adalah komponen legenda. Nah, kenapa ada harus legenda di komponen perpetaan? Karena legenda itu fungsinya sebagai tempat keterangan dari isi simbol. Dari isi simbol peta, artinya seorang pembuat peta untuk menjelaskan apa makna dari simbol yang dia buat, maka dia harus membuatnya di legenda. Nah, legenda ini berfungsi untuk tempat keterangan dari simbol peta. Kemudian, komponen selanjutnya itu adalah komponen skala. Nah, apa itu skala? Skala itu adalah perbandingan jarak titik di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Nah, kalau untuk rumusnya, maka untuk menentukan skala dinyatakan dengan rumus. Skala dinyatakan dengan jarak titik di peta, kita singkat dengan JP, berbanding jarak titik di lapangan, nah kita singkat dengan JS. Sekali lagi, untuk menyatakan skala, yaitu jarak titik di peta dengan jarak titik di lapangan. S sama dengan JP per JS. Nah, satuan dari JP itu sendiri, satuannya adalah sentimeter, dan satuan dari jarak lapangan itu adalah kilometer atau meter. Sekali lagi, skala yaitu jarak titik di peta berbanding dengan jarak titik di lapangan. Satuan dari jarak titik di peta yaitu sentimeter, dan satuan dari jarak titik di lapangan itu adalah kilometer. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk perhitungan skala, maka kita buat contoh soalnya supaya anak-anak ibu semua bisa untuk menghitung skala. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 4 cm. Sedangkan jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 8 km. Berapakah skala yang ada pada peta? Nah, yang ditanya itu adalah skala. Maka, yang pertama sekali kita lakukan, maka kita buat dulu diketahuinya. Apa yang diketahui? Diketahui yang pertama sekali adalah jarak titik di peta. Berapa jarak titik petanya? 4 cm. Jarak titik peta kita singkat menjadi JP. JP-nya itu 4 cm. Nah, jarak sebenarnya kota A ke kota B 8 km. Berarti kita buat JS sama dengan 8 km. Otomatis yang ditanya adalah berapakah skala peta tersebut? Nah, untuk menjawabnya, maka kita buat rumus skala. Skala dinyatakan dengan jarak titik di peta
dibanding dengan jarak titik di lapangan. Maka kita masukkan angkanya, berapa JP-nya? 4 cm, kemudian JS-nya 8 km. Nah, skala dinyatakan dengan JP per JS. JP-nya 4 cm, JS-nya 8 km. Nah, setelah selesai seperti ini, maka kita harus menyamakan satuan. Kita samakan satuan ke sentimeter. Kenapa? Karena satuan skala adalah sentimeter. Otomatis kilometer ini kita ubah ke sentimeter. Nah, 4 cm dia tetap banding 8 km kita ubah ke sentimeter. Berarti kilometer ke sentimeter itu dikali 100.000 berarti menjadi 800.000 cm. Nah, setelah sudah sama satuan, maka kita langsung menyamakan 4 sama-sama dibagi 4, 1 sama-sama dibagi 4 yaitu 2. Maka skala yaitu 1/200.000. Kalau dia ditulis secara sederhananya, skalanya itu menjadi 1/200.000. Inilah jawabannya. Nah, kita masuk ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya anak-anak ibu semuanya yaitu adalah garis koordinat. Komponen selanjutnya adalah garis koordinat. Nah, berbicara mengenai koordinat, ini kenapa digunakan garis koordinat? Karena ini menunjukkan koordinat dari garis lintangnya dan juga koordinat dari garis bujurnya. Itu dia. Kemudian komponen selanjutnya adalah lembaga pembuat peta. Lembaga pembuat peta. Nah, ini kenapa dibuat lembaga pembuat peta? Ini untuk mencari informasi instansi apa atau lembaga apa yang membuat peta tersebut, atau dikatakanlah dia sumber peta. Nah, yang terakhir, komponen peta itu adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta. Kenapa kita tahun pembuatan peta? Karena di tahun pembuatan peta kita mendapat informasi. Informasi di sini yaitu mengenai data atau tahun pembuatan peta tersebut. Nah, inilah dia. Jadi kalau dikatakan dia komponen peta seperti yang Ibu terangkan tadi, komponen yang pertama itu ada dia judul, kemudian ada dia tanda orientasi, kemudian ada dia simbol, kemudian ada legenda, kemudian ada skala, yaitu mengenai perhitungannya sudah Ibu ajarin tadi, kemudian garis koordinatnya, kemudian lembaga pembuat peta, kemudian tahun pembuatan peta. Nah, demikianlah Ibu jelaskan mengenai komponen-komponen peta. Sekian dan terima kasih. Shalom bagi anak-anak Ibu semuanya.